Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang sebuah ilmu, yaitu ilmu tarbiyah jinsiyah. Ya, tarbiyah jinsiyah. Sebenarnya bab tarbiyah jinsiyah ini sudah saya pernah sampaikan kemarin ketika kami satu keluarga berada di Surabaya, disampaikan di kajian offline di Masjid Jami Makkah. Tapi sebenarnya kemarin itu karena satu pertemuan, jadi banyak atau ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Tidak cukup waktunya. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang apa itu tarbiyah jinsiyah secara lebih detail. Mudah-mudahan apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya dalam mempelajari tarbiyah jinsiyah ini bermanfaat untuk kita sebagai seorang ibu dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Baik, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengertian apa itu tarbiyah jinsiyah. Karena memang tarbiyah jinsiyah dengan pendidikan seksualitas ala barat itu sangat-sangat berbeda jauh ya kalau kita lihat dari segi tujuannya. Nah, kita tahu teman-teman, subhanallah, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan agama yang Allah ridhai, yaitu Islam. Dan kita tahu ajaran di dalam agama Islam ini adalah ajaran yang sangat-sangat sempurna. Subhanallah, semua masalah yang ada di muka bumi ini teman-teman, itu pasti ada solusinya kalau kita lihat berdasarkan sudut pandang Islam. Lihat ya, kalau kita melihat suatu masalah dari sudut pandang Islam, maka semua masalah yang Allah berikan di muka bumi ini semua ada solusinya. Termasuk masalah yang kita hadapi bersama, yaitu tentang kekhawatiran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita ya, dalam mendidik anak-anak kita di zaman now ya, zaman sekarang yang Masya Allah luar biasa ya, terutama dalam pergaulan. Ini kan sebuah masalah, subhanallah. Maka subhanallah, Islam memberikan solusinya. Dan solusi Islam itu teman-teman perlu diketahui ya, itu adalah solusi yang tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Bayangkan, kurikulum Islam itu kurikulum yang sempurna dan tidak ada perubahan. Tidak ada yang namanya dalam kurikulum Islam itu nggak sesuai zaman. Nggak ada. Kenapa? Karena solusi yang Islam berikan itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tahu Al-Quran itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemurniannya sampai hari nanti, hari kiamat. Maka pastikan nih teman-teman, kita sebagai seorang muslimah, terutama kita sebagai orang Islam, itu harus memastikan solusi dari semua kehidupan ini berasal dari Al-Quran. Karena yang namanya solusi dari Al-Quran itu pasti sama dengan zamannya, kapanpun. Kemudian yang perlu kita berikan porsi yang besar ya dalam pendidikan anak-anak ini adalah pendidikan tarbiyah ini, tarbiyah jinsiyah ini. Karena teman-teman, zaman dimana kita hidup ya, anak-anak itu hasbunallah ni'mal wakil, dimana kita tahu bahwasanya pergaulan bebas di zaman sekarang, adanya LGBT, adanya homo ya, sama ya adanya lesbi, adanya perzinahan itu ada. Maka perlu kita belajar lagi apa itu tarbiyah jinsiyah. Nah, tarbiyah jinsiyah ini teman-teman adalah sebuah pendidikan seksual yang mengintegrasikan antara pendidikan seksual dengan akidah. Lihat, dengan akidah. Bukan hanya pendidikan secara anatomi, bukan. Tapi pendidikan seksual dengan mengintegrasikan dengan akidah, dengan akhlak, dan juga dengan ibadah. Dengan ibadah. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan. Dan ini yang kita harapkan dari pendidikan jinsiyah dari sudut pandang Islam. Karena kita tahu yang namanya pendidikan seks itu dalam Islam pasti akan mengacu pada pendidikan akhlak dan adab yang berlandaskan kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastinya kita akan melihat peraturan-peraturan yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran. Dan juga pendidikan seks dalam Islam itu mengacu pada pendidikan akhlak dan adab berlandaskan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus melihat lagi apa-apa yang ada di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman bahwasanya tarbiyah jinsiyah, kalau kita lihat menurut konsep Islam, maka ini merupakan upaya mendidik nafsu syahwat
agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena kita tahu yang namanya nafsu itu ada nafsu yang dirahmati oleh Allah, ada yang nafsu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khair. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, adanya konsep antara pendidikan seksual barat dengan pendidikan tarbiyah jinsiyah yang Islam tawarkan itu ada banyak perbedaan. Apa perbedaan antara tarbiyah jinsiyah dengan pendidikan seks ala barat? Yang pertama harus kita ketahui bahwasanya pendidikan seks yang Islam tawarkan itu mengacu kepada pendidikan akhlak dan adab yang berdasarkan keimanan berdasarkan keimanan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan seks ala barat. Ya, kalau seks ala barat ini lebih ke orientasinya ya teman-teman, lebih ke seksualitas yang sehat atau seks yang aman. Sehingga anak-anak di barat itu kalau untuk belajar sex education itu mereka diperkenalkan dengan alat reproduksi ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak aborsi dan mencegah kehamilan, bukan untuk mencegah perzinahan. Ini bedanya nih. Kalau tarbiyah jinsiyah di dalam Islam itu adalah ketika kita memberitahukan kepada anak-anak, maka tujuan utamanya mencegah dari perbuatan perzinahan, perbuatan fahisyah. Baik itu perzinahan antara perbuatan-perbuatan yang antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dan perempuan ya, atau laki-laki dan perempuan. Ini semuanya menjadi tujuan utama dari pendidikan tarbiyah jinsiyah di dalam Islam. Sudah beda ya tujuannya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, tarbiyah jinsiyah ya, tujuannya itu teman-teman menghambat syahwat seksual ya, dan mengarahkannya hanya di koridor pernikahan. Maka dari itu kita tahu di dalam Islam itu termasuk nanti di dalam tarbiyah jinsiyah ini itu termasuk nanti diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menundukkan pandangan, dan ini solusi yang Islam berikan. Bagaimana menundukkan pandangan ke lawan jenis. Bagaimana Islam melarang yang namanya laki-laki perempuan bercampur baur. Bagaimana Islam mengajarkan yang namanya laki-laki perempuan kalau belum menikah itu tidak boleh berdua-duaan. Ini merupakan konsep tarbiyah jinsiyah. Berbeda dengan sex education ala barat. Mereka ketika mengajarkan ini, ya teman-teman, justru mereka mengarahkan anak-anak kepada apa itu seks sehingga anak-anak barat mulai penasaran dan pengen tahu apa itu seks. Dan mereka biasanya karena mereka itu tidak mendapatkan arahan yang baik, biasanya mereka mencari sendiri dari internet dan jadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Kemudian perbedaan yang ketiga, perbedaan antara tarbiyah jinsiyah dan sex education ala barat. Cara penyampaian. Kalau tarbiyah jinsiyah ini teman-teman di dalam Islam itu cara penyampaiannya dengan belajar fikih. Kemudian juga perlu waktu karena kita tahu bersama teman-teman ya, yang namanya tarbiyah itu ada pada prosesnya. Jadi mendidik itu, tarbiyah itu artinya mendidik. Mendidik itu ada pada prosesnya, bukan hasilnya. Karena apa yang terjadi di dalam proses tarbiyah inilah yang menghasilkan adanya balasan dari Allah. Baik itu ridwan dari Allah, baik itu Allah cinta kepada kita, ya baik itu Allah akan berikan pahala kepada kita. Ini prosesnya. Sedangkan hasilnya kalau di dalam Islam ya, itu Allah yang menentukan. Ini nanti adanya yang namanya bab tawakal. Jadi, sekali lagi, kita nih sebagai orang tua, kalau kita sudah menjalani prosesnya, dalam tarbiyah jinsiyah ini, maka kita tidak perlu lagi pusing bagaimana nantinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana proses ketika kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Tidak bisa yang namanya menjelaskan tarbiyah jinsiyah itu dalam satu momen atau satu acara. Maka ini saya akan bahas lagi ini ya secara detail dan pelan-pelan. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, maka tarbiyah jinsiyah ini pendidikan. Ini yang paling utama di dalam menyampaikan ini adalah orang tua. Bukan pihak sekolah, bukan. Karena yang namanya orang tua itu sangat memahami setiap anak yang dilahirkannya. Kalau guru yang menyampaikan, maka akan menyampaikan sama rata. Jadi orang tua nih di antara ilmu yang mesti kita tahu
adalah ilmu tarbiyah jinsiyah. Nah, ini tujuan utama dari tarbiyah jinsiyah itu ya teman-teman, menjelaskannya dengan fikih ya, kemudian menjelaskannya dengan tahapan demi tahapan. Berbeda dengan sex education ala barat ya, ketika menyampaikan kepada anak-anak di sana, mereka itu menyampaikannya terkesan vulgar ya, dan biasanya mereka bahasnya itu secara detail tentang anatomi, tentang berbagai macam apa-apa yang mesti dijelaskan, sehingga anak-anak di sana itu akhirnya mereka menjadi penasaran. Baik, setelah kita tahu bahwasanya pendidikan tarbiyah jinsiyah ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa pentingnya untuk kita belajar bersama, maka ada beberapa konsep ya yang mesti kita ketahui dari yang namanya mempelajari tarbiyah jinsiyah di dalam Islam. Yang pertama, memudahkan kami mencerna apa itu tarbiyah jinsiyah dan memudahkan kami untuk bisa mengamalkannya, ya, menyampaikan kepada anak-anak kita semuanya. Baik, konsep yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman adalah konsep aurat. Ini yang perlu anak-anak kita ketahui. Konsep aurat ini harus dengan jelas karena dibahas di dalam Al-Quran. Ya, ada dibahas dalam Al-Quran secara detail. Jangan sampai anak-anak kita ketika mempelajari konsep aurat, mereka mempelajarinya dengan bias. Jadi nggak jelas. Misalnya nih di umum gitu ya. Di sana ada orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Mereka akan mengatakan bahwasannya batasan menutup aurat itu adalah batasan dengan perkataan pakailah baju yang sopan. Dan kita tahu yang namanya sopan itu setiap orang akan memaknainya berbeda. Maka ketika kita mengajarkan anak-anak kita dengan mengatakan, nah, pakailah baju dengan sopan, anak kita akan bingung untuk menerjemahkan apa itu sopan. Ya, berbeda kalau kita melihat dari konsep Islam yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran apa itu aurat. Yuk kita belajar bareng-bareng ya, sedikit demi sedikit apa itu aurat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, kita mulai belajar, aurat itu adalah suatu anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. Nah, aurat itu nanti Allah telah jelaskan di dalam surah An-Nur. Apa itu aurat? Secara gamblang. Ya, An-Nur ayat 31. Mohon dicatat baik-baik, teman-teman. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa." Ini mulai. Janganlah memperlihatkan ya perhiasan-perhiasan wahai kaum wanita illa li bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihin. Nanti jelaskan kecuali kepada suamimu, ya kecuali kepada ayahmu. Terus jelaskan Allah Subhanahu wa taala aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihin aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Tolong nanti ya ibu-ibu terutama belajar lagi PR-nya belajar kembali surah An-Nur ya bersama anak-anak. Saya enggak mungkin jelaskan satu persatu karena enggak cukup waktunya. Ya, PR
Jelaskan surat An-Nur ayat 31. Buka lagi, jelaskan kepada anak-anak dengan bahasanya ibu-ibu sendiri ya, karena kan ibu-ibu yang mengerti bagaimana anaknya ya. Itu ya PR-nya. Baik. Kemudian setelah kita tahu dia dalam surah An-Nur, maka PR yang kedua, mohon ibu-ibu, emak-emak jangan sampai dibuat pusing ya. Ini kan hari pertama anak-anak sekolah. Terserah PR-nya mau dikerjakan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini kan kebaikannya untuk kita semuanya. Surah An-Nur tadi ya 31, terserah, monggo silahkan. Saya tidak memaksa. Baik, kemudian yang harus dipelajari juga surah Al-Ahzab. Ya, surah Al-Ahzab ayat 59. Ini tentang batasan-batasan aurat ya, kepada siapa dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk mempelajari aurat dari surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab mulai dari ayat 53. Mulai ayat 53 ini dibahas wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika atharul qulubikum wa qulubin. Masalah hijab ini juga dibahas ya. Jadi tadi surat Al-Ahzab mulai ayat 53, silahkan dipelajari bersama-sama ibu-ibu dan anak-anak. Kalau bisa juga enggak apa-apa, bapak-bapak juga enggak apa-apa. Belajar tentang apa itu surah Al-Ahzab dan apa itu surah An-Nur. Baik. Setelah kita tahu apa itu aurat, kemudian yang perlu kita pelajari adalah batasan-batasan aurat. Nah, ini dia penting ya. Jadi, batasan aurat sesama lelaki, laki-laki dan laki-laki. Ini penting nih ibu-ibu, kalau misalnya punya anak mau dipondokin laki-laki, ini perlu diberitahukan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, teman-teman, tentang batasan aurat antara laki-laki dan laki-laki, ini banyak perbedaan pendapat ya. Nah, pendapat yang saya ambil adalah pendapat yang paling kuat, yaitu pendapatnya jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwasanya aurat antara laki-laki dan laki-laki, sesama laki-laki, itu adalah dari pusar sampai lutut. Ya, berarti bagi siapapun yang punya anak laki-laki dan dia sudah balik, pastikan lututnya tertutup. Karena banyak saya melihat zaman sekarang itu ibu-ibu yang tidak menghiraukan celana yang dipakai oleh anak laki-lakinya ya. Dibelikan celana yang di atas lutut ya, padahal dia sudah balik. Maka pastikan yang namanya pusar sampai lutut ini tertutup. Nah, kemudian yang kedua adalah aurat laki-laki dengan wanita. Boleh nanti dijadikan bagan ya, boleh ya, silahkan. Laki-laki dan wanita, jumhurul ulama bersepakat bahwasanya batasan aurat laki-laki dengan wanita mahramnya atau yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat laki-laki dengan laki-laki. Berarti yang namanya aurat laki-laki dengan wanita, jumhurul ulama mengatakan ya, kalau auratnya laki-laki ya, maka bisa dilihat oleh wanita ya, antara laki-laki dan wanita itu yaitu pusar dan sampai lutut. Tetapi bukan berarti yang namanya wanita, kalau tahu ya wanita itu auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Bukan berarti yang namanya perempuan tuh boleh melihat dengan bebas. Nah, boleh melihat dengan bebas auratnya laki-laki. Tidak demikian. Karena nanti ada peraturan, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita muslimah, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, kepada kita nih, walaupun batasan laki-laki dan perempuan itu auratnya hanya sebatas pusar sampai lutut, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan pandangan kita. Untuk menahan pandangan kita, tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kemudian batasan aurat yang ketiga adalah, ini laki-laki dulu ya, auratnya laki-laki di hadapan istrinya. Ya, di hadapan istrinya, dan istri ini kan mahram ya, mahram dari sebab akibat pernikahan. Maka jumhurul ulama mengatakan seorang suami, berarti ya kalau laki-laki, atau seorang suami atau seorang istri ya, boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Ini berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan. Aturan ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian memelihara kemaluannya kecuali terhadap apa? Azwaj. Azwaj itu terhadap pasangan-pasangan ya, terhadap pasangan-pasangan atau budak-budak yang mereka miliki. Baik, kemudian seorang suami atau seorang istri bisa melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Ini juga berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan ya dari istri-istri Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mandi bareng bersama istrinya. Ya, kalau mandi bareng kan nggak mungkin pakai baju toh. Maka ini menjadi dasar bahwasanya seorang suami atau seorang laki-laki boleh melihat seluruh anggota badan istrinya. Nah, sudah ya, ini untuk laki-laki selesai. Sekarang batasan yang selanjutnya, batasan antara aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, ya. Subhanallah, Islam telah memuliakan seorang wanita, Masya Allah ya. Maka Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang boleh ditutupi dan mana yang boleh ditampakkan, Masya Allah. Yang harus ditutupi dan yang tidak boleh ditampakkan. Ini batasan aurat bagi wanita di dalam Islam. Maka jumhurul ulama ya, bersepakat. Saya tidak akan membahas yang perbedaannya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang berbeda pendapatnya dari apa yang telah dikatakan oleh jumhur, itu boleh, itu pendapatnya teman-teman. Tapi saya mengatakan di sini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Pendapatnya jumhurul ulama untuk aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah semua anggota badan harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan ini masih diperselisihkan. Ya, sekali lagi, aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya menurut jumhur ulama adalah seluruh anggota tubuh wanita itu sendiri harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini masih diperselisihkan. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan, saya berpendapat yang namanya aurat wanita itu semuanya harus tertutup termasuk wajah dan telapak tangan. Monggo, silahkan. Itu pendapatnya teman-teman. Dan memang dalam masalah aurat perempuan, wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya ini masalah terutama ya, masalah wajah dan telapak tangan ini masih diperselisihkan. Jadi, yang perlu kita perhatikan sangat teman-teman adalah bagian kaki nih. Bagian kaki ya, bagian kaki berarti kan sepakat tuh, nggak Imam Asy-Syafi'i, nggak Imam Ahmad bin Hambal, nggak Imam Malik, nggak Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat yang namanya kaki perempuan ya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya itu aurat. Maka kita katakan kepada anak-anak kita yang perempuan dan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita seorang ibu itu untuk kakinya ditutup memakai kaos kaki. Nah, ini paling penting ini teman-teman. Karena mohon maaf sekali saya pernah melihat dan banyak terjadi para wanita yang dia tidak memperhatikan kakinya. Ya, tidak memperhatikan kakinya dibiarkan begitu saja ketika keluar rumah untuk dilihat laki-laki yang bukan mahram. Padahal yang namanya kaki itu adalah aurat. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Kita yang mengaku diri kita menjadi pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena saya tahu dalam madhab di Indonesia itu mayoritas adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kita pegang ya. Dan saya pun memegang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i seperti ibu-ibu semuanya. Maka kita sepakat ini dalam pertemuan kali ini bahwasanya kaki itu adalah aurat ya. Baik, kemudian tadi aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahram ya teman-teman. Kemudian yang perlu kita bahas juga adalah auratnya wanita di depan mahramnya. Aurat wanita di depan mahramnya ini jumhurul ulama mengatakan bahwasanya aurat wanita di depan mahramnya itu adalah seorang mahram diperbolehkan melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika dia berada di rumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, dan betis. Atau gampangannya nih teman-teman, kalau teman-teman aduh ini kepala, muka, leher, bingung gitu ya kan. Kita juga ada nih, saya
yakin teman-teman yang hadir ini ada para lansia nih banyak ya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga ibu-ibu yang sudah lansia dengan diberikan kesehatan, keberkahan dalam usia. Masya Allah, saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu yang sudah lansia, yang masih semangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, kalau bingung nih antara auratnya wanita di depan mahramnya, anggota tubuh yang terkena air wudhu, ya, itu adalah aurat wanita di depan mahramnya. Nih ya ibu-ibu ya, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah aurat wanita di depan wanita lainnya. Ya, aurat wanita di depan wanita lainnya. Kalau tadi kan aurat wanita di depan mahramnya berarti di depan laki-laki yang mahram. Ya. Yang selanjutnya aurat wanita di depan wanita lainnya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan saya akan mengatakan pendapat jumhur. Ya, jumhur itu pendapat kesepakatan para ulama. Ya, tidak akan membahas tentang perbedaannya. Jumhurul ulama mengatakan bahwasanya aurat wanita di depan wanita lainnya itu seperti aurat wanita di depan mahramnya. Ya, seperti aurat wanita di depan mahramnya. Berarti tadi yaitu memperlihatkan bagian tubuh yang biasa ditampakkan atau bagian anggota-anggota wudhu. Kalau ini wanita muslimah, ya, karena nanti kalau wanita yang bukan muslimah, yang non muslim, itu nanti ada perbedaan pendapat. Nah, setelah kita bahas bahwasanya wanita bersama wanita muslimah auratnya, maka yang perlu kita ketahui juga diantaranya adalah batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non-muslim. Ya, ini ada dua pendapat ulama. Ya, jadi teman-teman boleh mau mengambil yang mana boleh. Yang pertama, wanita muslimah tidak boleh menampakkan aurat ya di hadapan wanita non-muslim, dan batasannya seperti wanita muslimah berada di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita non-muslim adalah bolehnya wanita muslimah menampakkan aurat yang biasa ditampakkan di hadapan wanita lainnya. Tadi berarti sesuatu yang menjadi anggota badan wudhu, yaitu boleh ditampakkan. Ini ada dua pendapat ya teman-teman. Monggo silakan nanti teman-teman boleh mengambil pendapat yang mana. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah belajar tentang batasan aurat ya seorang wanita, batasan aurat tentang bagaimana laki-laki di depan mahramnya atau yang bukan di depan mahramnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Dan ada satu hal teman-teman yang mungkin perlu kita ketahui ya, di antaranya nih, bagaimana batasan aurat wanita terutama kita di depan para budak. Jadi kalau dulu kan ada wanita-wanita yang memang memiliki budak, maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya seorang budak itu boleh melihat majikan wanitanya. Di seorang budak diperbolehkan melihat aurat majikan wanitanya sebatas yang biasa nampak. Dan kemarin ada yang tanya tentang bagaimana batasan aurat wanita di depan anak-anak laki-laki misalnya yang belum mengerti, belum balik, yang masih kecil, yang belum paham apa itu aurat bagi wanita, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau misalnya kita lihat si laki-laki itu, anak kecil itu misalnya ya, batasannya dia kan zaman sekarang, tanya aja sudah balik belum. Kalau sudah balik yang namanya anak-anak, maka kembali lagi laki-laki yang sudah balik dan dia mungkin kelihatannya masih anak-anak tapi sudah balik, maka ini berlaku aurat kita seperti bagaimana menampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.